Oke, aku mulai aja ya teman-teman. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya hadir pada pagi hari ini. Dimana di sela-sela waktu puasa ya teman-teman, semoga juga puasanya lancar sampai nanti buka. Sebelum masuk ke materi, izinkan aku memperkenalkan diri aku ya teman-teman. Aku Alfia Lelestani. Saat ini aku merupakan mahasiswi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Aku ngambil jurusan manajemen. Saat ini juga aku sedang intern di salah satu mitra MBKM, yaitu Dokter Mekanik Academy. Oke. Nah, pagi hari ini aku akan membawakan materi webinar tentang strategi penjualan yang efektif, tips dan trik untuk meningkatkan penjualan. Adapun di sini list of content presentation atau table of content-nya. Yang pertama aku akan menjelaskan tentang pengertian penjualan. Yang kedua pentingnya strategi penjualan yang efektif. Yang ketiga tips dan trik untuk meningkatkan penjualan. Yang terakhir yaitu ada contoh penerapan strategi yang efektif di perusahaan. Nah, yang pertama di sini itu aku akan menjelaskan tentang penjualan. Apa sih penjualan itu? Nah, penjualan merupakan proses atau kegiatan menjual barang atau jasa dari penjual kepada pembeli. Tujuan utama dari penjualan adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi penjualan dan menyediakan produk atau layanan yang dibutuhkan oleh pembeli. Nah, penjualan ini juga merupakan salah satu aspek yang penting nih teman-teman dalam dunia bisnis dan maupun dunia pemasaran, karena berhasil atau tidaknya penjualan dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis dan pencapaian suatu tujuan bisnis. Next. Di sini ada pentingkah strategi penjualan yang efektif. Strategi penjualan yang efektif merupakan sangat penting bagi bisnis karena dapat memberikan beberapa manfaat. Nah, adapun manfaat dari strategi penjualan yang efektif ini, yang pertama itu ada meningkatkan pendapatan. Nah, meningkatkan pendapatan ini merupakan strategi penjualan yang efektif yang dimana dapat membantu meningkatkan pendapatan bisnis dengan meningkatkan volume penjualan atau harga jual dari produk maupun jasa itu tersendiri. Yang kedua, di sini ada meningkatkan keuntungan teman-teman, di mana strategi penjualan yang efektif ini dapat meningkatkan keuntungan, yaitu karena dengan adanya strategi penjualan efektif dapat meminimalkan biaya produksi dan operasional serta menetapkan harga yang tepat. Yang ketiga, di sini ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Meningkatkan loyalitas pelanggan juga merupakan strategi penjualan yang efektif, di mana dapat membantu meningkatkan loyalitas pelanggan dengan menyediakan produk ataupun jasa yang berkualitas dan memberikan pelayanan yang baik. Yang keempat yaitu meningkatkan reputasi bisnis, di mana strategi penjualan yang efektif dapat membantu meningkatkan reputasi bisnis dengan memberikan pengalaman positif kepada pelanggan dan membangun citra bisnis yang baik di mata pelanggan. Nah, yang terakhir di sini ada meningkatkan daya saing. Meningkatkan daya saing merupakan strategi penjualan yang efektif, di mana dapat membantu meningkatkan daya saing bisnis dengan membedakan produk ataupun jasa dari pesaing dan menarik minat pelanggan. Selanjutnya di sini ada tips dan trik untuk meningkatkan penjualan dengan strategi yang efektif. Di mana tips dan trik ini
Yang pertama itu ada menentukan target pasar yang tepat. Dengan menentukan target pasar yang tepat, kita dapat membantu untuk untuk meningkatkan penjualan kita dengan strategi yang efektif. Dimana contohnya kalau menentukan target pasar yang tepat ini kayak barang-barang merchandise K-pop, dimana kita bisa menentukan target pasar kita. Seperti jika kita ingin menjual merchandise K-pop, kita menentukan target pasarnya kepada K-popers yang emang suka dengan K-pop. Jadi kita bisa menentukan penjualan kita kepada target pasar yang memang tepat. Dengan menentukan target pasar yang tepat ini, nantinya kita bisa meningkatkan penjualan kita. Nah, yang kedua, ada menyediakan pelayanan pelanggan yang baik. Nah, dengan menyediakan pelayanan pelanggan yang baik, ini juga dapat meningkatkan penjualan nih teman-teman. Dimana kalau kita memberikan pelayanan pelanggan kita yang baik, seperti kayak kita menyapa, terus sopan, pasti pelanggan juga akan merasa merasa senang gitu. Jadi bisa nih menarik pembeli atau pelanggan untuk membeli produk kita. Jadi dapat meningkatkan penjualan. Nah, yang ketiga itu ada mengoptimalkan kehadiran online dan offline. Nah, dengan mengoptimalkan kehadiran online dan offline ini seperti kayak mempromosikan, kurang lebihnya mempromosikan sih teman-teman, kayak misalkan mempromosikan barang melalui online di sosial media. Terus kalau misalkan offline kayak misalkan di door to door, kalian bisa menawarkan barang-barang kalian ke pelanggan lebih langsung gitu. Yang keempat di sini ada menggunakan teknik negosiasi yang baik. Nah, untuk menggunakan teknik negosiasi yang baik ini seperti kayak tadi yang nomor 2 untuk pelayanan pelanggan, dimana kita bisa kayak negosiasi lebih sopan, lebih menyenangkan, sehingga pembeli dapat tertarik untuk membeli produk kita. Yang keenam ada menawarkan bonus dan diskon. Nah, menawarkan bonus dan diskon ini penting banget sih teman-teman untuk meningkatkan penjualan, karena kalau misalkan ada bonus ataupun diskon, pasti kan pelanggan itu bakal tertarik kan. Kayak misalkan kita ingin menjual suatu produk dengan harga yang terbilang mahal, tapi kita bikin suatu flash sale ataupun cashback. Nah, itu pasti pelanggan bakal tertarik untuk membeli produk kita, dan nantinya pasti juga akan dapat meningkatkan penjualan kita. Nah, yang terakhir di sini yang ketujuh, menjaga hubungan dengan pelanggan. Menjaga hubungan pelanggan juga dapat meningkatkan penjualan nih teman-teman, karena jika kita menjaga hubungan dengan pelanggan yang dengan sangat baik gitu ya, pasti pelanggan akan jadi loyalitas customer gitu. Jadi pelanggan tersebut bakal loyal kepada kita, terlebihnya juga kepada produk yang kita jual. Nah, selanjutnya di sini ada contoh strategi penjualan yang efektif di perusahaan. Yang pertama di sini ada Amazon. Teman-teman kan pasti juga tahu kan Amazon itu apa. Amazon kan bukan kayak suatu perusahaan yang ada di Amerika. Di mana Amazon ini kayak e-commerce yang ada di perusahaan Amerika dan emang udah terkenal banget. Di mana Amazon ini itu menerapkan strategi penjualan efektif, yaitu dia memanfaatkan data dan analisis pasar untuk memahami perilaku dan kebutuhan pelanggan, di mana mereka juga menggunakan sistem rekomendasi yang sangat canggih dan personalisasi untuk mendorong penjualan lintas produk.
Jadi kalau Amazon ini lebih kepada melihat target pasar yang tepat kali ya untuk meningkatkan penjualannya dengan strategi penjualan yang efektif. Nah, yang nomor 2 di sini ada perusahaan Zara. Perusahaan Zara ini memanfaatkan strategi dengan fast fashion, di mana dengan menghasilkan koleksi baru setiap 2 minggu sekali. Mereka juga memanfaatkan data pelanggan untuk memahami tren dan preferensi pelanggan, memastikan bahwa produk yang mereka produksi sesuai dengan permintaan pasar. Jadi kedua perusahaan ini mirip-mirip sih teman-teman, di mana mereka sama-sama melihat target pasar yang tepat untuk menjual produk mereka. Oke, terakhir di sini ada kesimpulannya. Jadi, strategi penjualan yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan kinerja bisnis, di mana perusahaan perlu melakukan riset pasar dan menyediakan pelayanan pelanggan yang baik. Kehadiran online dan offline harus dioptimalkan serta menggunakan teknologi dalam proses penjualan. Teknik negosiasi yang baik, menawarkan bonus dan diskon, serta menjaga hubungan dengan pelanggan juga menjadi faktor penting dalam strategi penjualan yang efektif. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan puasa bagi teman-teman. Semoga puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga lancar sampai akhir nanti. Terima kasih teman-teman yang sudah mau hadir.